Onah Wijaya. Selama bertahun-tahun hidupnya dihantui oleh makhluk halus. Waktu saya umur 7 tahun, saya sakit. Sebetulnya udah mati. 3 hari, 3 malam. Udah masuk peti. Mama, papa, semua saudara udah nangis semua. Udah mau gali kuburan. Di belakang rumah saya tuh ada dukun. Dipanggil dukun itu. Ini si Ona, rohnya udah dibawa, harus pakai sesajen. Sajen itu kelapa hijau 12. Terus kopi, teh manis. Udah disajen begitu, saya hidup kembali. Onah beruntung lolos dari maut. Namun kehidupannya sepertinya jauh dari keberuntungan. Pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Orang tuanya khawatir akan kehidupan Onah. Namanya juga orang tua. Ona, lu kok hidupnya pindah kerja kemana-mana terus? Lebih baik lu kawin aja. Dibawa sama papa ke tempat dukun. Iya, supaya anak saya si Ona cepat dapat. Dukunnya bilang, wah ini ada tanda putih. Jodoh kamu berat. Mana bedak kamu keluarin? Terus sama dukunnya itu di jampe-jampe gitu. Dukunnya bilang, ini bedak harus dipakai tiap hari. Kamu setiap hari harus pakai bedak ini ya. Setelah dia udah kasih begitu, ini air kembang. Kamu mandi ke kamar. Di rumah dukun itu saya mandi. Jimat sang dukun langsung terlihat khasiatnya. Onah pun mendapatkan jawabannya. Jadi bedak itu saya pakai tiap hari. Jadi banyak cowok demen pada datang ke rumah kita naksir. Cowok itu suka datang ke rumah. Setelah mengenal pria itu kurang lebih 6 tahun. Nah, terus saya menikah. Kebahagiaan mereka tidak didukung oleh kondisi ekonomi yang baik. Memang uang bukanlah segalanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Suami kerja cuma jualan kue, ekonomi susah. Pada suatu hari saya datang ke rumah papa bersama suami. Harus bagaimana coba Pak? Papa saya bilang, Ona, lu punya laki susah. Biar jangan kalian tuh cepat laku. Papa kasih deh bumbu. Dikasihlah gitu uang gitu dibungkus sama kain putih untuk ditaruh di tempat loyang kue itu di bawahnya supaya penglaris katanya gitu. Impian hidup senang membuat Onah dan Aris bersemangat menjalankan semua ritual. Apa yang papa pesan, saya lakukan. Tiap hari malam Senin kita nyuguh, tiap malam Jumat ya nyuguh juga. Jadi seminggu 2 kali. Bikin kopi, bikin teh, rokok, saya bakar menyanyi. Itu penting katanya. Jadi biar pada makan katanya. Tak berapa lama kemudian, jimat itu sepertinya memberikan keberuntungan dan perekonomian mereka membaik. Jualan kue itu laku. Banyak yang pesen-pesen laris lagi istilahnya. Sampai kebeli motor. Semua alat-alat di rumah penuh lah. Wah, hebat sekarang. Ambisi menjadi kaya membuat mereka dengan tekun melakukan segala persyaratan. Beli kipas, beli TV, dan semua perabot-perabot rumah tangga sudah lengkap semua. Kalau lu bisa bawa itu punya baba, lu bisa punya mobil, punya rumah, jadi orang kaya. Setelah papa saya ngomong kayak gitu, wah enak jadi orang kaya nih. Namun, sebuah pantangan terlupakan oleh mereka. Yang banyak dipesenin itu hari kelahiran kita. Jangan pernah berjualan pada tanggal lahir kamu, ya. Itu pantangannya. Bila mana kamu langgar, kamu tahu sendiri akibatnya. Pernah nyoba saya, malah berantakan. Akhirnya yang pesan nggak ada lagi. Udah jualannya udah sepi. Siang hari ini, siang banget. Kita suami pulang marah. Gak ada yang beli. Saya lebih marah lagi sama dia. Ayo Pak, ingat pesan Papa. Nggak ada sejahtera. Jimat yang mereka andalkan ternyata tidak lagi memberi keberuntungan. Sesajen itu udah nggak berguna bagi saya.
sial nih, pecah. Siapa sih yang makan sesajen ini? Coba keluar. Keluar! Siapa yang berani makan ini? Ternyata tantangan itu pun didengar. Saya malam lagi tidur, kayak ada orang jalan di tangga, pakai tongkat, ngagetin saya. Akhirnya saya nggak bisa tidur dari jam 1 sampai pagi nggak tidur. Sudah tidak lagi memberikan keberuntungan, ditambah lagi gangguan yang dialami oleh Ona. Mereka pun sepakat mengembalikan jimat itu kepada ayahnya. Namun jiwa Onah yang rapuh membuat dirinya tetap mengalami teror makhluk-makhluk gaib. Mukanya ya kelihatannya bukannya isi saya lagi gitu. Kayaknya ngelihat suami marah, ngelihat anak juga kayak emosi aja gitu. Itu satu hari marah bisa 5 kali 6 kali mukulin anak. Mama tuh apa-apaan sih ya? Anak sendiri kok dipukulin. Kasihan tahu. Dia kamu. Saya jadi seorang istri yang pemarah. Sebuah peristiwa yang tidak ia sangka terjadi di saat usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-12. Saya dapat telepon dari Bandung. Saya mau ketemu dengan papa saya. Kamu siapa? Saya anaknya Pak Aris. Hah? Kamu anak Pak Aris? Pak Aris nggak pernah ngomong punya anak. Kalau kamu anaknya, kamu datang ke rumah saya. Saya marah sama saya. Saya bilang sama papanya, oh kamu selama ini ngebohongin saya ya? Kamu dulu bilang sama saya bujangan. Saya nyesel sama kamu. Saya tonjokin suami saya. Tapi saya diam aja, udah mau ngapain lagi. Akhirnya kita terus terang sama dia. Sama saya memang udah punya anak. Ma, Papa minta maaf ya. Kenyataan pahit itu membuat jiwa Onah semakin terguncang. Ya memang isi saya suka ngelamun. Saya nggak bisa tidur itu 8 hari 8 malam. Kalau saya mau tidur, suara itu bicara tuh di kuping saya. Saya kan malaikat Tuhan yang dibuang sama Tuhan ke bumi. Ona, kamu kan teman saya, katanya. Pokoknya stres gitu. Ada orang ngomong di kuping, tapi nggak ada orangnya. Kondisi juga sakit. Suami saya tidur di samping saya. Pi, bangun. Saya nggak bisa tidur nih. Setan ngomong terus di kuping saya. Suka mendengarkan suara-suara iblis gitu. Jadi stres gitu. Pokoknya stres. Makhluk-makhluk halus itu terus meneror hidup Ona, hingga membuat Aris pun bingung mengatasinya. Jadi kita juga pusing juga bagaimana nih, apa solusinya. Kita juga mengikut stres ngelihat dia. Saya balikin lagi sama mertua. Dia marah-marah terus. Badannya sampai kurus ini. Kan lu udah perjanjian katanya. Perjanjiannya udah perjanjian sehati. Kenapa kamu dikembaliin? Makanya jadi nyerang sama si Ona. Itu akibatnya tuh. Makanya si Ona diganggu sama setan. Sekarang tolong sembuhin si anak Bapak sendiri. Bisa, gua nggak bisa kalau anak sendiri. Katanya orang lain gua bisa. Tantangan bagimu Bapak. Onah pun dibawa kepada sang guru yang ilmunya lebih tinggi dari sang ayah. Istri saya dibawa ke gurunya mertua saya. Dukun itu kasih saya air kembang. Saya mandi air kembang. Terus dibawa ke kuburan, dibakar menyan, udah jambe-jambe sendiri lah pokoknya mau dukun itu. Kasih mantra, tempelin di rumah. Terus ngambil tanah dari situ, sembuh kagak, kumat iya. Kalau roh jahat itu nggak hilang. Di telinganya ada yang ngomongin, ada yang ngebisikin. Aduh gimana nih. Akhirnya suami saya bawa saya ke rumah sakit jiwa. Kata dokternya, apa keluhan ibu? Ada orang ngomong di kuping. Gitu. Ibu percaya kan sama Tuhan? Kalau ibu percaya sama Tuhan,
Ya Tuhan ada. Saya dokter ngomong gitu aja nggak mau. Dicek akhirnya nggak ada gejala orang kesakit jiwaan. Terus ada orang bilang, Ona, lu jangan ngomong-ngomong sembarangan lu sama dokter. Dokter itu bohong, tahu gak? Tuhan gak ada di hati kamu, yang ada saya. Ona, lu ngapain kesini? Ini kan tempat orang gila semua. Itu kan anak buah gua yang ada di gila-gila di tempat ini. Pas saya lagi melongo aja gitu, suster manggilin. Nanti setannya keenakan lu. Terus langsung ini bilang, bohong itu dok. Susternya bohong. Lu jangan percaya sama suster, percaya nih sama gua. Kayaknya roh saya dengan roh dia itu udah jadi satu. Jadi saya ngomongnya sama dia lebih baik asikan sama dia. Tapi sayanya nggak ngomong, diem aja, melongo aja gitu. Obat yang didapat dari dokter tetap tidak bisa membuat Ona tidur. Aris kembali mencari pertolongan lain. Terus akhirnya kan dibawa ke tim berburu setan lah gitu. Bawa air juga. Air putihnya di jampe-jampe. Pundak saya dipencet. Istri saya memang sama dia itu kayak diangkat gitu. Diangkat. Sama dia gitu-gitu, pes. Ini airnya diminum. Saya minum. Ternyatanya malah nggak bisa tidur. Yang saya rasakan itu cuma bengong, gitu, melongo, gitu. Cuma saya berpikir kok saya jadi begini hidup. Udahlah kalau mau mati aja lah, dalam hati saya begitu. Tapi kasihan anak-anak masih kecil. Di saat keadaan mereka tambah terpuruk, melalui cerita seorang kerabat Aris, mereka meminta pertolongan pada seorang hamba Tuhan. Baca aja Alkitab, dia bilang gitu. Puasa-puasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami akan kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidur pules banget. Roh saya itu bangun, terus kayak ada tangan gitu, megang mata saya. Terus ada suara berkata, bangun, bangun. Saya langsung bangun, saya baca Alkitab. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Yesaya 60 ayat 1. Setelah saya baca itu, saya rasanya aus akan firman Tuhan. Jadi saya pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah kaum wanita. Saya duduk paling depan, saya cuma nangis. Saya nangis kencang banget di situ. Saya juga nggak tahu apa sebabnya nangis itu, saya nggak tahu. Bangkitlah. Setelah itu saya rajin ibadah hari Minggu, ibadah kaum wanita, rajin. Ada ketenangan dalam hati saya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Ona dan keluarga. Belenggu teror dan ketakutan sudah dipatahkan. Saya ada ketenangan, ada sukacita, ada damai di dalam hati saya, di dalam keluarga saya. Suara-suara setan-setan roh jahat udah hilang. Sekarang hatinya lembut, sama anak saya, sama suami sayang banget, keluarga kami, anak kami dipulihkan semuanya, hidup udah tentram, damai, sejahtera. Saya baru sadar bahwa cari kekayaan itu ke dukun, semuanya itu sia-sia. Nggak ada sukacita. Yang saya alami itu cuma penderitaan, penyakit. Karena saya percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menolong saya dan menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan, bahwa Kau sungguh baik dan amat baik. Saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik.